Sahabat Kompas, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024 berpotensi menjadi panggung pengukuhan sang petahana, Khofifah Indar Parawansa. Pilkada tahun ini adalah yang keempat bagi Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Bagaimana peta kekuatan Khofifah di pilkada tahun ini dan siapa pesaing terkuatnya? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Yohan Wahyu, dalam Bongkar Data. Peta persaingan bakal calon gubernur Jawa Timur mulai menghangat pasca pemilihan presiden. Bahkan mulai Desember tahun lalu, 4 partai politik yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN sudah memberikan sinyal untuk mengusung kembali Khofifah menjadi calon gubernur Jawa Timur. Partai Demokrat bahkan secara resmi menyerahkan rekomendasinya kepada pasangan Khofifah dan Emil Elistianto Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur demi mengulang kesuksesan Pilkada 2018. Sementara, 3 partai politik lainnya belum menentukan calon wakil gubernur pendamping Khofifah. Keempat partai politik pengusung Khofifah kali ini merepresentasikan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024. Adapun Khofifah menjadi pendukung Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Berdasarkan simulasi konversi kursi Litbang Kompas, keempat parpol ini menguasai 52 kursi atau setara 43,3% dari total 120 kursi di DPRD Jawa Timur. Sahabat Kompas, koalisi 4 partai politik pengusung Khofifah ini akan menjadi poros pertama yang diunggulkan karena mengusung sang petahana. Poros ini berpotensi ditantang oleh 2 poros lainnya. Siapa saja poros penantang Khofifah? Poros kedua berpeluang dibangun Partai Kebangkitan Bangsa bersama Partai Persatuan Pembangunan. 2 partai politik ini sudah bertemu dan berniat membangun koalisi di Pilkada Jawa Timur. Sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur, PKB memiliki gengsi politik untuk merebut kursi gubernur. Bersama P3, bila digabungkan, kedua partai politik ini menguasai 31 kursi atau setara dengan 25,8% dari total kursi DPRD Jawa Timur. Akan tetapi, sejauh ini belum ada sosok kuat yang disebut-sebut akan diusung kedua partai politik ini. Sementara itu, potensi poros ketiga akan lahir dari partai politik lain pemilik kursi di DPRD Jawa Timur. Mereka adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, dan PSI. Jika ditotal, keempatnya menduduki 37 kursi atau 30,8% dari total kursi DPRD Jawa Timur. Namun, 4 partai ini secara historis dan rekam jejak belum menunjukkan arah koalisi. Bahkan, PDIP dan PKS justru pernah membuka sinyal mendukung sang petahana Khofifah. Nasdem dan PSI juga berpeluang bergabung di poros pertama. Apalagi PSI secara nasional menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Yang menarik dicermati adalah sikap PDIP, terutama dari Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah. Said menyatakan bahwa partainya berharap bisa menjalin kerjasama dengan Khofifah. PDIP berharap Khofifah bisa disandingkan dengan kader-kadernya yang saat ini menjadi kepala daerah di Jawa Timur. Sebut saja Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, dan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Posisi PDIP ini akan berhadapan dengan 4 partai politik pengusung Khofifah yang sama-sama berniat mengajukan sosok lain sebagai cawagup pendamping Khofifah. Di tengah posisi inilah Khofifah seakan menjadi poros utama yang menarik perhatian semua partai politik. Belum adanya sosok lain yang muncul, terutama dari potensi poros kedua dan ketiga, membuat nama Khofifah menjadi satu-satunya calon gubernur terkuat saat ini. Jika mengikuti rekam jejak sejarah Pilkada Jawa Timur, setidaknya ada 3 clue untuk membaca potensi koalisi di Pilkada Jawa Timur tahun ini. Pertama, Pilkada tahun ini menjadi panggung keempat bagi Khofifah.
Tentu sebagai petahana dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, Pilkada Jatim menjadi pertaruhan bagi kekuatan politik di tingkat nasional. Kedua, dari 3 Pilkada Jawa Timur, PKB hanya sekali berada dalam koalisi pendukung Khofifah, yakni di Pilkada 2013, saat Khofifah berpasangan dengan mantan Kapolda Jawa Timur Herman S. Sumawireja. Saat itu, pasangan Khofifah Herman kalah. Ketiga, dari ketiga Pilkada Jawa Timur sebelumnya, PDIP dan Demokrat belum pernah berada dalam koalisi yang sama. Sahabat Kompas, jika 3 clue di atas berlaku, ada peluang lahir sosok calon gubernur yang menjadi lawan tanding Khofifah di Pilkada tahun ini. Sebaliknya, jika clue di atas tidak berlaku lagi, bisa saja Khofifah berpeluang menjadi calon tunggal. Jadi, mana skenario yang terjadi nanti? Kita tunggu saja perkembangan politik sebelum pendaftaran dari jalur partai dibuka. Ikuti terus edisi Bongkar Data berikutnya. Salam.